Dulu gue bingung banget pas ditanya, ada nggak ya smartwatch yang build quality-nya kayak Halo Solar LS05, tapi screen quality-nya kayak Eagle Tempo 3? Sekarang pertanyaan itu bakalan gue jawab, dan jawabannya adalah Halo RT2 RW11 LS10. Check this out. Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Halo Solar LS05 sukses banget mencuri perhatian pasar karena dinilai sebagai salah satu smartwatch budget friendly yang paling simple dan juga kualitas baterainya itu benar-benar nggak masuk akal. Dan belakangan ini banyak banget yang nge-request gua untuk nge-review adiknya si Halo Solar LS05, yaitu Halo RT2 atau lebih dikenal dengan nama Halo LS10. Yang dimana setelah gua lihat-lihat, si Halo RT2 ini tuh selling point-nya adalah dia memiliki build quality yang sebagus Halo Solar LS05, tapi screen quality-nya itu setara dengan Eagle Tempo 3 Style. Lu bayangin, ada smartwatch yang build quality-nya sebadak Halo Solar LS05 dan screen quality-nya itu se-vibrant Eagle Tempo 3 Style. Ayo kita lihat gimana. Sebelumnya gue bilang bahwa Eagle Tempo 3 Style adalah smartwatch paling elegan yang pernah gue review di channelnya Adito Aditya. Dan di video ini sayang sekali harus gue tegakkan, harus gue, harus gue nyatakan di sini bahwa si Eagle Tempo 3 Style itu udah bukan smartwatch yang paling elegan menurut Adito. Karena si Halo RT2 ini benar-benar sukses menggeser si Eagle Tempo 3 Style sebagai smartwatch paling elegan menurut Adito Aditya. Ya mungkin balik lagi preferensi sih, cuma menurut gua si Halo RT2 ini tuh desainnya benar-benar bagus banget. Mulai dari watch case-nya, strap-nya, buckle-nya, sampai coatingan di bagian belakang watch case itu benar-benar bikin gua takjub. Bener gak sih? Takjub, ya. Anyway, ukuran strap dari si Halo RT2 ini adalah 24 mm. Beratnya itu sekitar 55 gram, yang dimana menurut gue ini lumayan berasa berat kalau misalkan dibandingin sama Halo Solar LS05. Nah, kalau urusan kenyamanan, menurut gue si Halo RT2 ini unggul dari Halo Solar LS05. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian bisa lihat nih, itu di bagian belakangnya, coatingannya tuh bener-bener menggunakan kayak bahan plastik, tapi dikasih finishing glossy gitu. Sehingga ini halus banget men, gue nggak bohong. Jadi pas gue pakai si Halo RT2 ini seharian, itu bener-bener kayak ya nggak menyakiti kulit gue karena bahannya bener-bener halus banget, satisfying banget kalau misalkan kalian puter-puter tangan kalian di sini. Bahan watch case-nya seperti biasa, dia menggunakan bahan alloy yang mantep banget. Hal positif lainnya yang mau gue angkat di sini adalah layarnya itu bener-bener curvy banget, dan nge-curve-nya ini tuh agak lebay. Sehingga kalau misalkan kalian geser-geser menu, itu benar-benar super satisfying banget. Dan hal yang paling penting, dan hal yang paling gue senengin dari si Halo RT2 ini adalah strapnya nggak pakai lengkung-lengkung lagi. Strapnya lurus, jadi kalian bisa pakai strap dari third party, atau kalian mau pakai strap dari manapun itu yang kalian beli, asal ukurannya pas, itu dia pasti bisa masuk ke Halo RT2. Overall menurut gua desain yang sangat elegan ini lebih cocok dipakai kalau misalkan kalian pergi ke acara-acara penting, kayak misalkan kondangan atau rapat kayak gitu. Kalau misalkan dipakai sehari-hari, menurut gua mungkin agak over ya. But intinya desainnya keren banget. Build quality, nah ini dia yang tadi gue bilang menjadi salah satu selling point dari si Halo RT2 karena memiliki build quality yang sama badaknya sama Halo LS05, Halo Solar LS05. Bodinya dapat gue kategorikan berat itu memberikan dia kesan badak dan tahan lama. Jujur beberapa hari yang lalu gue pakai si Halo RT2 ini seharian dan itu kebentur berapa kali gue nggak tahu, tapi
layarnya itu bener-bener masih mulus, tidak ada scratch sama sekali. Gue nggak tahu karena dia nggak ngeklaim ini layarnya menggunakan Gorilla Glass tipe berapa atau King Kong Glass, gue nggak tahu, tapi ini layarnya bisa gue katakan sangat durable. Jadi kalau misalkan gue ditanya, bang harus pakai screen protector nggak nih buat Halo RT2? Jawaban gue, nggak usah. Ya ngapain? Badak kok. Nah, mungkin menurut gue salah satu minus, gue nggak yakin ini akan menjadi minus atau enggak, tapi tombol di bagian bawah, jadi kan ini tombolnya ada dua. Nah, tombol di bagian bawahnya itu dia agak sedikit rattle, dan kalau misalkan gue pencet dan gue puter kayak gini tuh, dia bisa diputer. Jadi gue nggak yakin ini sebenarnya tombolnya bisa diputer apa enggak. Dia nggak berfungsi apa-apa sih pas gue puter, tapi dia bisa diputer. Jadi gue nggak tahu ini akan menjadi masalah ke depannya apa enggak. Tapi kalau misalkan gue ditanya minus dari build quality-nya apa, mungkin itu sih. Agak rattle sedikit, tapi cuma sedikit. Selain itu, build quality-nya bisa gue katakan 9 out of 10. Masuk ke screen quality, yang merupakan selling point berikutnya setelah build quality yang barusan gue bahas. Jadi screen quality dari si Halo RT2 ini bener-bener menurut gue setara, bahkan bisa melebihi si Eagle Tempo 3 style. Resolusi yang dipasangkan di Halo RT2 ini sama persis dengan Eagle Tempo 3 style, yaitu 360x360 dpi. Yang tentunya kualitas layar dari si Halo RT2 ini jauh di atas Halo Solar LS05. Visualnya menurut gue jauh lebih elegan dan jauh lebih keren daripada si Halo Solar LS05, karena dia udah menggunakan motion, jadi lebih satisfying aja buat geser antar menu. Ditambah lagi, prosesor yang dipasangkan di Halo RT2 ini lebih tinggi daripada LS05, sehingga dia anti-lag. Tapi gengs, kalau misalkan gua lihat lagi, dan gua sebelah-sebelah ini sama si Eagle Tempo 3 style, emang si Eagle Tempo 3 style itu brightness-nya lebih gimana ya, lebih berani. Tapi kalau misalkan lihat dari pemilihan warna dan detail, itu menang Halo RT2 loh. Oke, mungkin kalau gue ditanya minus dari screen-nya itu apa, gue akan bilang bezelnya yang setebal donat. Ini kalau misalkan kalian pakai watch case, salah. Kalau misalkan kalian pakai watch face hitam, itu fine-fine aja. Tapi kalau misalkan kalian pakai watch face putih, itu bezelnya benar-benar kelihatan banget. Jadi minusnya mungkin bezelnya yang menurut gue agak sedikit kegedean. Selain itu menurut gue screen quality-nya Adito approve. Ukuran baterainya itu 330 mAh. Oke, kalau misalkan kita ngomongin baterai, mungkin baterainya nggak sebagus LS05 ya. Tapi tetap aja, 12-14 hari standby masih jauh lebih lama di atas Eagle Tempo 3 style yang cuma nyampe 5-7 hari. Jadi buat urusan baterai, si Halo RT2 ini nggak akan jadi masalah. Nah, mungkin kalau misalkan gue disuruh ngangkat salah satu minus dari si Halo RT2 ini, yang cukup signifikan adalah watch face-nya. Loh, emangnya kenapa? Bukannya dengan layar sebagus ini dan ukuran yang benar-benar pas, itu watch face apa aja bisa kelihatan oke. Well, iya, tapi for some reason gue nggak menemukan cara buat konekin si Halo RT2 ini ke Halo Fit. Jadi kita itu dipaksa untuk menggunakan aplikasi lain dari Halo yang namanya Halo Fun, yang ternyata nggak se-fun itu. Karena pilihan watch face di dalam aplikasi Halo Fun itu cuma ada 25 biji. Dan dari 25 itu, gue bener-bener cuma suka kurang lebih kayak 7 atau 8. Keterbatasan inilah yang membuat gue jadi kayak, well, lu punya screen quality bagus banget, lu punya desain tuh elegan banget, tapi pilihan watch face lu cuma sekian gitu, dan belum ada opsi buat upgrade lagi. Well, iya, dari 7 atau 8 watch face yang gue suka itu ada yang gue benar-benar suka banget, kayak misalkan yang ini. Tapi ya tetap aja, kalau misalkan ada opsi untuk nambah watch face-nya, pasti Halo Fun akan lebih fun lagi. Nah, satu lagi yang menurut gue menjadi deal breaker dari si Halo RT2 ini adalah settingan watch face-nya masih sama kayak Halo Solar LS05. Dari 6 watch face yang ada di dalam Halo Solar nggak pakai solar dia. Di dalam Halo RT2 itu cuma satu yang bisa kalian ganti-ganti. Sisanya default. Fitur, di sini gue mungkin akan bahas singkat aja karena balik lagi, Halo itu merupakan sebuah smartwatch yang simple banget.
Jadi fitur-fitur yang ada di Halo RT2 ini adalah step counter, heart rate monitor, SPO2. Nah, SPO2 ini adalah satu-satunya fitur baru yang ditambahkan di Halo RT2 karena sisanya sama aja kayak LS05. Terus ada sleep monitor, weather, dan breath training. Fitness mode-nya sama juga, cuma ada 12 sama kayak si Halo Solar LS05. Tap to wake masih tidak hadir di Halo RT2 ini, tapi sebagai gantinya dia raise to wake-nya itu benar-benar 100 kali lipat lebih cepat dari Halo Solar LS05. Ini benar-benar cepat banget. Kayak kalian cuma angkat dikit, dia udah muncul. Kalian turunin, dia hilang lagi. Jadi, mungkin fitur ini yang juga membantu si Halo RT2 ini jadi hemat baterai. Dan ada satu hal lagi nih, yang ngebut banget selain si raise to wake, yaitu notification. Notification di RT2 ini tuh benar-benar ngebut banget, nggak ada delay, semua super real time. Oke, itu tadi review gua tentang Halo RT2, sebuah smartwatch keluaran Halo yang ternyata adalah adiknya Halo Solar LS05. Penting banget. Kalau misalkan gue ditanya, si Halo RT2 ini cocok buat siapa? Gue akan menjawab, si Halo RT2 itu cocok banget buat semua orang. Karena dari desainnya sendiri aja dia udah bagus banget, men. Dipakai cowok bisa, dipakai cewek juga bisa. Cuma agak berat aja ya. Terus screen quality-nya juga bagus, strap-nya juga, nyaman bener atuh ini mah. Responsif juga iya, ada delay juga enggak. Pokoknya mantep lah. Ya mungkin Halo ini bener-bener emang ngebuat smartwatch untuk orang-orang yang suka minimalis. Enggak, untuk orang-orang minimalis yang dia bener-bener kayak ya udah simple-simple aja gitu. Nah, sekali lagi yang mau gue angkat di sini, kalau misalkan kalian nyari sebuah smartwatch yang build quality-nya itu macam Halo Solar LS05 dan screen quality-nya itu kayak Eagle Tempo 3 style, ini jawabannya nih, Halo RT2. Nah, ngebahas si Halo RT2 ini tuh bikin gue jadi penasaran, soalnya dia kan bener-bener mirip banget sama Eagle Tempo 3 style. Screen quality-nya bahkan sama, 360x360 dpi. Apa kita battlein aja, guys? Oke, gua rasa sekian dulu review gua tentang Halo RT2, dan buat kalian yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Alright, as always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video.